Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2 yang mengenai keanekaragaman hayati. Dan jangan lupa untuk absensi di Google Classroom yang seperti biasa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama menjelaskan tentang keanekaragaman gen, ya, tingkat jenis dan tingkat ekosistem. Lalu membedakan macam keanekaragaman hayati dari gen, jenis, dan ekosistem. Oke. Ini hanya sebuah mempermudah kalian, ya, kalau misalkan kalian di rumah gitu ya. Seperti pernahkah kamu memperhatikan wajah ataupun bagian fisik dari keluargamu gitu ya, misalkan punya adik atau punya kakak gitu ya, apakah dia memiliki rambut keriting ataukah ikal ataukah lurus seperti itu, ataukah ada kulit yang warnanya sawo matang atau yang warnanya kuning langsat seperti itu, warna putih. Nah, coba kamu perhatikan seperti itu. Kira-kira ada tidak perbedaannya antara kamu dengan adikmu, dengan kamu dengan ayahmu, dengan ibumu, atau dengan kakakmu sendiri? Ada perbedaan atau tidak? Ya, dari ciri-ciri fisik saja, karakter fisik saja. Ya. Jika ada, berarti itu termasuk dalam keanekaragaman, ya, hayati. Ya, tidak ada manusia yang memiliki kemiripan 100%, ya, tidak ada. Walaupun sekalipun dia kembar, pasti dia memiliki perbedaan. Seperti itu ada keanekaragaman pada tingkat gen, ya. Nanti kita bahas satu persatu mengenai itu. Oke. Jadi apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati gitu ya? Jadi keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati itu adalah adanya bentuk variasi dari makhluk hidup, ya, mau itu sejenis atau tidak sejenis seperti itu. Nanti ada dua istilah yang harus kalian ingat, yaitu ada fenotip, ya, fenotipe, dan juga ada genotipe, ya. Nah, dua istilah ini. Jadi dalam keanekaragaman hayati dan fenotipe dan genotipe ini juga dipakai nanti sampai kelas 3 tentunya pada keturunan sifat, ya, pewarasan sifat pada manusia dan juga pada hewan-hewan juga nanti dipakai istilah seperti ini. Persilangan juga dipakai, di mana fenotipe itu adalah sifat yang muncul atau karakteristik yang muncul seperti warna, seperti tinggi badan, yang berat badan, terus warna kulit dan lain sebagainya. Memang mungkin kita bisa lihat, ya. Seperti contoh tadi, kalau kalian punya adik atau punya kakak, coba lihat hidungnya, coba lihat bentuk wajahnya, apakah memiliki perbedaan gitu ya. Nah, itu yang muncul yang bisa kalian lihat secara kasat mata itu disebut dengan fenotip. Itu adalah sifat yang muncul gitu ya. Dan genotip adalah gen penentu sifat yang akan dimunculkan, dan itu berasal dari gen, ya. Oke. Lalu keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkatan, ya. Jadi ada yang keanekaragaman tingkat gen, ada yang tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ketiga tersebut? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk keanekaragaman tingkat gen, ya, di mana keanekaragaman ini memiliki individu dalam satu jenis makhluk hidup yang terjadi variasi antar individu sejenis. Contohnya KHT. KHT itu maksudnya adalah keanekaragaman hayati, ya. KHT saya singkat atau Bapak singkat seperti itu. KHT gen pada manusia atau keanekaragaman hayati pada manusia. Jadi
keanekaragaman gen ini di mana bentuk variasi yang terjadi pada satu spesies. Ingat, pada satu spesies ya. Contohnya pada manusia. Nah, di sini Bapak sudah memberikan gambar ya. Dari semua gambar ini kita bisa melihat ya fenotip ataupun sifat yang muncul dari bentuk wajah ya, alisnya, lalu warna kulit ya, lalu bentuk rahangnya, bentuk matanya, semuanya itu adalah fenotip yang muncul ya. Dan kita lihat ya pada manusia ya, tidak boleh dengan hewan lain atau apa dengan jenis yang lain, tapi hanya boleh pada manusia, maka itu disebut dengan keanekaragaman gen. Oke, yang dimaksud dengan keanekaragaman gen itu adalah ada variasi pada satu spesies. Oke, bisa itu warna, bisa itu bentuknya, seperti itu ya. Kalau kita lihat pada manusia ya, kita orang Asia di Indonesia ini pasti berbeda dengan orang di Eropa, seperti itu ya. Mungkin dari bentuk hidungnya gitu ya, ataupun bentuk warna kulitnya, bentuk rambutnya dan sebagainya pasti berbeda gitu ya. Mengapa bisa berbeda? Nah, itu nanti akan Bapak jelaskan ya. Oke, itu untuk keanekaragaman gen. Ini contohnya untuk dari manusia. Mungkin ada lagi ya, seandainya kalian tahu mangga ya, macam-macam jenis mangga. Ada mangga harum manis ya, ada mangga siman lagi, ada mangga macam-macam jenis mangga ya yang kalian tahu. Itu semuanya selama itu masih mangga ya, masih mangga, dan dia memiliki rasa yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda, dan itu masuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Oke, masih masuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen karena dia masih dalam satu genus ya, masih dalam satu spesies gitu, dan disebut dengan keanekaragaman gen. Kalau misalkan kucing juga bisa ya, kita tahu ada kucing, berbagai macam kucing ya. Itu bisa dilihat dari panjang rambutnya, bukan bulu ya. Kalau kucing itu bukan bulu tapi rambut dia itu. Ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang seperti Anggora, seperti itu. Maka itu juga termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Oke, Bapak harap bisa paham di sini. Oke, yang selanjutnya adalah kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies, di mana keanekaragaman ini seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis dalam satu genus atau family. Oke, jadi paling mudah ini misalkan dibedakan. Contohnya ya, ini Bapak udah memberikan contoh, ada harimau, ada singa, ada kucing, ada cheetah ya. Ini adalah keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Mengapa? Walaupun mereka bentuknya mirip ya kan, harimau ya, singa, kucing, cheetah itu mirip, dan mereka masih dalam satu family tentunya, tapi mereka berbeda ukuran ya, bentuk, warna dan sebagainya, maka itu sudah termasuk pada keanekaragaman tingkat jenis ya. Paling mudah kita membedakannya. Contohnya ayam dengan bebek, ya itu juga keanekaragaman tingkat jenis ya. Terus manusia dengan simpanse itu juga sudah keanekaragaman tingkat jenis, seperti itu. Macam-macam bentuk bunga ya, selama dia bukan satu spesies, maka itu dikatakan keanekaragaman tingkat jenis. Bapak harap paham sampai sini ya. Lalu ada lagi keanekaragaman ekosistem ya. Dalam keanekaragaman ekosistem ini terjadi hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi sudah ada interaksi ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis yang mengakibatkan perbedaan iklim ya, seperti cuaca, suhu dan sebagainya, sehingga berpengaruh terhadap flora dan fauna tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah tersebut ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keanekaragaman ekosistem ini, di bumi ini pasti banyak ekosistemnya menurut letak geografisnya tentunya. Di sini Bapak sudah memberikan beberapa gambar contoh ya. Mulai dari paling kiri atas itu ada ekosistem daun jarum, yaitu sebenarnya adalah
hutan konifer ya. Konifer itu seperti pohon pinus. Lalu ada ekosistem pantai, ada ekosistem padang pasir, ada ekosistem padang rumput ya. Lalu ada hujan tropis, terus ada lumut dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ekosistem ini pasti di dalamnya memiliki ciri ataupun flora fauna yang sesuai ya. Contohnya kalau misalkan di gurun gitu ya, pasti ada unta gitu ya, ada kadal dan sebagainya. Ya, kalau misalkan di sana ada kucing atau kucing kampung yang dari daerah tropis, kemungkinan besar dia nggak bakal bisa bertahan hidup di sana. Kenapa? Karena bukan habitatnya. Seperti maka suatu lokasi atau ekosistem memiliki flora fauna yang khusus di sana atau yang khas di sana. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ekosistem pantai, pasti tumbuhannya pun bukan tumbuhan yang seperti pohon-pohon yang ada di daerah lain gitu ya. Tidak ada kaktus di sana gitu kan, pasti ada pohon-pohon yang mangrove ya, seperti bakau, seperti pinus dan sebagainya. Jadi berbagai macam ekosistem tersebut dipengaruhi oleh letak geografisnya ya. Letak geografisnya yang mempengaruhi juga iklim, cuaca dan sebagainya, sehingga terjadi bermacam-macam ekosistem seperti itu ya. Jadi itu ada keanekaragaman ekosistem. Oke, coba amati gambar di bawah ini, dua gambar yang A dan gambar yang B ya. Di gambar A ini ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, kelapa sawit. Lalu di gambar B itu ada berbagai macam kucing ya. Ada hidungnya pesek, ada yang warna kuning, ada yang warnanya coklat ya, ada yang warna hitam seperti ada yang warna abu. Coba kalian amati mana yang keanekaragaman gen ya, tingkat gen, dan mana yang keanekaragaman tingkat jenis ya. Apakah yang A atau yang B? Oke. Coba Bapak kasih waktu untuk kalian coba berpikir dulu, kira-kira yang A ini apakah dia termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen atau jenis, dan yang B, yang kucing itu apakah termasuk ke dalam keanekaragaman gen atau jenis. Oke, kalau misalkan sudah menjawab, apakah jawaban kalian benar ya? Kita lihat. Ini hanya untuk mengetes kira-kira kalian sudah paham atau belum ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pohon kelapa, pohon pinang, pohon lontar, pohon pinang merah, aren, kelapa sawit. Kita lihat saja dari fenotipnya. Ya, dari fenotipnya saja bisa terlihat di sini sudah jelas berbeda jauhnya. Ya, itu pohon kelapa. Lalu ada pohon pinang, bentuknya saja sudah berbeda jauh gitu. Sama seperti kucing dengan harimau. Ya. Buahnya saja sudah berbeda jauh gitu ya. Nah, maka bisa dikatakan ini adalah keanekaragaman tingkat jenis. Oke, paham ya? Ini adalah keanekaragaman tingkat jenis. Walaupun mereka satu family, ya, palem-paleman, ya, keluarga paleman, ya, keluarga ya tanaman palem ya. Lalu kalau yang kucing ini kita lihat saja bentuknya sama semua, cuman bervariasi warnanya, ya kan, bervariasi warnanya, bentuk warna rambutnya gitu ya, terus bentuk wajahnya gitu ya, cuman bervariasi di situ saja, tapi ukurannya sama. Maka ini dikatakan dalam keanekaragaman tingkat gen. Oke, ya. Bapak harap dari dua contoh ini saja kalian bisa membedakan ya antara keanekaragaman tingkat gen dan juga keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Oke. Nah, di Indonesia sendiri ya kita memiliki juga keanekaragaman hayati yang khas ya. Oke, yang pertama itu adanya fauna ataupun hewan bertipe oriental atau asiatis. Lalu ada australis dan juga ada yang peralihan. Jadi terbagi menjadi tiga. Jadi ada tipe oriental, ada yang tipe australis, ada yang tipe peralihan ya. Lalu memiliki tumbuhan flora bertipe Malaysiana. Oke. Lalu yang ketiga memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Endemik itu artinya adalah hewan tersebut cuma bisa ditemukan di Indonesia. Ya, ini keanekaragaman Indonesia
maka hanya yang endemik itu adalah yang ada di Indonesia saja. Di negara lain kemungkinan besar tidak ada, ya. Lalu selanjutnya memiliki hewan dan tumbuhan yang langka, ya. Oke. Nah, ini adalah peta Indonesia, di mana di sini ada gambar beberapa hewan, ya, yang Bapak tampilkan di sini. Oke, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, ini ada Nusa Tenggara, di sini ada Sulawesi, sampai ke Papua, dan di bawah ini adalah Australia. Oke, kalau kalian perhatikan, ya, hewan-hewan ini, ya, ini contoh dari hewan-hewan ini, ya, ada dibagi menjadi 3 bagian, ya. Ini ada garis. Kalau kalian lihat ada garis, itu disebut dengan garis Wallace, ya. Dan di sebelah kanan ini ada garis juga yang disebut dengan garis Weber. Oke, ya. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian timur, bagian peralihan, dan bagian barat. Nah, yang bagian dari Sumatera ini, ya, yang di bagian kiri dari Wallace ini disebut dengan yang bagian hewan oriental, ya, oriental. Lalu yang bagian tengah ini, yang ada Komodo, yang bagian Sulawesi, ya, ini bagian yang peralihan, ya, peralihan. Lalu yang bagian dari Pulau Papua ini, ya, ini adalah bagian dari fauna yang australis. Oke, jadi ada 3 bagian, yang ori, ada yang peralihan, dan juga yang australis. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Wallace dan juga Weber ini sehingga dia membuat garis, ya, pemisah antara yang oriental, peralihan, dan juga yang australis, ya. Kenapa mereka bisa menemukan 3 hal tersebut, ya? Dia siapakah mereka? Tokoh apakah mereka? Coba kalian cari sebanyak mungkin informasi mengenai 2 tokoh ini, dan apa hubungannya dengan garis yang dia buat ini. Kenapa dia bisa buat garis seperti itu, ya? Tolong kalian cari informasinya dan kerjakan di buku tulis. Oke. Dan juga apa saja perbedaan antara garis Wallace ini dan juga garis Weber, ya. Nanti tugasnya dikumpulkan, ya, di Google Classroom, ya. Ini tugas pertama di bab 2, hanya mencari untuk siapa si Wallace ini dan si Weber ini siapa, dan kenapa dia membuat garis seperti itu. Oke. Nah, ini, ya. Jadi tugas baru kalian seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan garis Wallace dan garis Weber yang tadi Bapak berikan? Lalu informasi mengenai si Wallace dan Weber itu sendiri apa, ya? Siapa mereka? Cari tahu sebanyak mungkin. Oke. Mungkin untuk pertemuan pertama kita kali ini cukup di sini dulu. Yang penting kalian sudah tahu tentang keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, ya. Ada yang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem, ya. Kalian harus bisa membedakan itu, ya, antara jenis, gen, dan ekosistem. Lalu setelah itu masuk ke dalam keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh, maka Bapak ingin kalian mencari mengenai siapa sih Wallace dan Weber ini. Oke, tugas ditunggu, ya. Hari ini cukup sekian dari Bapak, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.